Mari kita buka Alkitab kita membaca dari kitab Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai ayat 37. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Mari kita mengikutinya bersama-sama. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya, "Siapa yang terbesar di antara para murid?" Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jadi senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara kita bisa bersekutu di gereja kita ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memperdalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Dan tema yang disampaikan kepada kita adalah jadilah yang pertama dan mau melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasalah dulu kita katakan, manusia itu memiliki kecenderungan atau memiliki sifat untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk mengutamakan dirinya sendiri. Jadi dalam istilah anak muda sekarang, hal ini lebih dikenal dengan istilah selfish begitu. Selfish artinya sifat yang egois, yang lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan orang lain. Nah, memang Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita melihat dalam kehidupan kita, hal ini tidak dapat dikatakan salah 100%. Sebab memang setiap manusia, setiap pribadi manusia pasti ingin memperjuangkan dalam kehidupannya agar dia memperoleh hal-hal yang baik. Dalam posisi misalnya atau dalam jabatan, tidak dapat dipungkiri pasti orang ingin memiliki reputasi yang baik, memiliki jabatan yang baik, dan memiliki posisi yang baik dimanapun kita berada. Namun justru yang kadangkala menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, yang menonjol dalam komunitas kita dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kita sampai mengabaikan dan mengesampingkan orang lain. Ini yang menjadi masalah sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih.
Nah, pemahaman secara umum dalam kehidupan manusia mengenai sosok pemimpin, kita pasti tahu bahwa pemimpin itu umumnya pandangan manusia dianggap sebagai sosok yang dihormati, sosok yang harus dihargai, sosok yang harus juga dilayani. Apalagi jika kita mengikuti pemahaman dari sistem kerajaan di zaman dahulu, dan itu juga sering sekali masih menghidupi kehidupan kita hingga saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan banyak sekali orang yang mau menjadi pemimpin, yang mau menjadi orang yang terutama dan yang terbesar dengan motivasi yang disebutkan tadi, supaya dia terhormat, supaya dia dianggap sebagai orang yang patut untuk dihargai dan dilayani. Namun hal yang umumnya dianggap oleh dunia sebagai kewajaran dan yang seharusnya mungkin dilakukan oleh dunia, ini diputarbalikkan oleh Yesus. Yesus memutarbalikkan apa yang umumnya dipahami oleh dunia ini dan memberi pemahaman yang baru tentang menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang yang terutama. Jadi dalam perikop khotbah kita pada hari ini, Yesus itu mengajarkan bahwa seseorang yang ingin menjadi terdahulu, ia harus menjadi terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus dengan kata lain ingin mengatakan bahwa seorang yang ingin menjadi besar haruslah ia melayani. Jadi hal ini juga menginspirasi kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen masa kini. Jadi supaya kita sebagai orang Kristen mau memberi diri, mau melayani dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi seperti tema kita pada hari ini dikatakan tadi, jadilah yang pertama dan mau melayani. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus tadi? Bagaimana supaya ketika orang ingin menjadi yang terutama, maka dia harus mau melayani. Bapak Ibu, kalau kita perdalam teks kita pada hari ini, ketika itu Yesus dan para murid-muridnya di pasal-pasal sebelumnya itu sedang mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kemudian setelah mukjizat itu terjadi, mereka pergi berangkat dari tempat itu dan melewati Galilea. Tadi tempatnya dikatakan ke Kapernaum. Jadi hal menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak mau perjalanannya diketahui oleh orang banyak. Dapat kita maklumi jika terjadi sesuatu yang mencengangkan, sesuatu yang tergolong sebagai mukjizat yang di luar kebiasaan, pasti akan banyak orang berkerumun dan mengikutinya. Jadi Yesus tidak mau ada orang-orang lain yang mengikutinya, bukan karena Yesus tidak mau orang lain atau orang banyak mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Tetapi ada hal yang ingin dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa Yesus juga punya tanggung jawab yang sangat besar sebagai guru untuk mengajar para murid-muridnya. Jadi dia tidak mau ada orang lain yang menyertai perjalanan mereka, karena Yesus mau fokus mengajar para murid-muridnya. Dan Yesus di sana berkata kemudian bahwa Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan manusia akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, dia akan bangkit. Itu yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang ke-31. Jadi disampaikan juga ini adalah pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Yesus. Nah, anak manusia yang disampaikan oleh Yesus dalam perikop khotbah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Sangat menarik di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia akan menghadapi banyak sekali penderitaan. Bahkan ia harus mati di kayu salib. Ia akan menghadapi banyak tantangan dan harus disiksa.
tapi dia tetap memberitakannya kepada para murid-muridnya. Sekalipun dia anak Allah, dia tidak menutup-nutupi atau menghindari hal tersebut supaya tidak diberitahukan kepada murid-muridnya. Justru yang menarik, Yesus menyampaikannya berkali-kali kepada para murid supaya memang para murid itu tahu apa yang akan terjadi dan mereka bisa berjaga-jaga. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun Yesus menyampaikan hal tersebut kepada mereka sudah ada 2 kali, tapi mereka juga belum mengerti maksud dan perkataan Yesus tersebut. Mereka tidak paham apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan sekalipun mereka tidak paham, mereka enggan menanyakannya kepada Yesus. Mereka tidak mau mencari tahu apa gerangan yang dimaksudkan oleh perkataan Yesus tadi. Disinilah kita lihat bahwa para murid itu belum mengenal Yesus sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi di tengah perjalanan mereka tadi, seperti yang sudah dikatakan, perjalanan mereka dari tempat di mana Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, dan mereka melewati Galilea hingga tiba di Kapernaum. Jika kita lihat, ada jarak yang mereka tempuh sekitar 10 km untuk sampai ke Kapernaum. Jadi kalau dikonversikan dengan waktu tempuh untuk berjalan kaki, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh tempat itu ada sekitar 90 menit sampai 2 jam. Jadi ada waktu yang cukup banyak mereka di perjalanan. Nah, seperti orang pada umumnya ketika di perjalanan pasti akan ada perbincangan, pasti akan ada topik yang dibahas, dan pasti ada banyak hal yang mereka bicarakan. Nah, ketika mereka sudah berada di rumah, seperti yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perbincangkan selama mereka berada di perjalanan. Namun mereka tidak mau menjawab pertanyaan Yesus tersebut. Bukan berarti karena tidak ada yang mereka perbincangkan, tapi memang di perjalanan tadi, di terjemahan baru edisi yang lama dikatakan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi pemahaman ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara tidak tumbuh dengan sendirinya. Tapi ada yang melatar belakangi kenapa mereka mempertentangkan hal ini. Ketika itu pemahaman yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bangsa Yahudi, yang waktu itu memang sudah porak-poranda dan tercerai-beraikan akibat dari dosa mereka dan penghukuman Tuhan kepada mereka. Dan ada nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias yang akan melepaskan mereka, yang akan mendirikan kerajaan atau membangkitkan kerajaan bangsa Israel kembali. Nah, hal ini dipahami oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Israel pada umumnya sebagai nuansa yang bermuatan politis. Jadi mereka beranggapan bahwa seorang Mesias akan menjadi pemimpin secara duniawi. Dan seorang Mesias itu akan mendirikan kembali kerajaan dan mengalahkan bangsa-bangsa yang sudah mengalahkan dan atau menjajah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Itulah yang mereka pahami Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kemudian dengan nuansa politis tadi mereka beranggapan bahwa kelak Yesus akan menjadi seorang raja. Dalam kehidupan kita pasti kita juga rindu untuk dekat dengan seorang pemimpin kita. Karena pandangan dan perspektif kedekatan dengan pemimpin ini sangat menguntungkan bagi pribadi yang dekat dengan pemimpin itu. Bisa dianggap sebagai orang yang terkenal, kemudian bisa dianggap sebagai orang yang bisa mempengaruhi keputusan pemimpin yang dekat dengan dia itu. Kemudian ada benefit-benefit lain yang
bisa diperoleh dengan kedekatan dengan pemimpin. Sehingga inilah yang mereka pertentangkan, siapa yang kelak akan menjadi paling utama di antara mereka ketika Yesus itu menjadi raja atau pemimpin secara politis. Bapak Ibu saudara-saudara, pemahaman mereka ini tidak mereka sampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus memanggil para muridnya. Yang menarik di sini, Yesus tidak memanggil 1 atau 2 orang, 3 orang, 4 orang, tidak. Tapi Yesus memanggil ke-12 orang muridnya. Semua murid-muridnya itu dipanggil oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada mereka dengan mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Sangat jelas di sini Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun para murid-murid itu tidak memberitahukan apa yang mereka perbincangkan tadi di perjalanan, tapi Yesus tahu apa yang mereka perdebatkan. Karena memang Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah yang Maha Tahu. Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka pikirkan, dan Yesus mengenal dengan sungguh-sungguh para muridnya itu. Jadi pesan yang disampaikan oleh Yesus ini mengubah perspektif dunia umumnya mengenai siapa yang terdahulu dan yang terbesar. Jadi Yesus menyampaikan bahwa siapa yang ingin menjadi terdahulu harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Dalam bahasa yang sederhana dapat kita katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi yang terbesar, dia harus melayani. Dia harus merendahkan diri. Ini mengubah pola pikir dunia tentang pemimpin itu dari yang sebelumnya sebagai seorang pemimpin yang mungkin memberikan arahan dan memberikan pesan yang harus dipatuhi, tapi justru ini harus melayani dan merendahkan diri. Karena Yesus juga dari kemahakuasaannya, dia mau turun ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jauh sebelum ada model kepemimpinan zaman sekarang yang dinamakan servant leadership atau model-model kepemimpinan yang biasa kita kenal dengan belusukan atau model-model kepemimpinan yang dikatakan dengan merakyat, justru kepemimpinan itu sudah lebih dahulu dipopulerkan oleh Yesus dan sudah lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, inilah yang menjadi inspirasi bagi kita agar dalam pemimpin kita juga, dalam ketika kita memimpin di tengah-tengah komunitas kita juga harus menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri dan melayani. Lalu kemudian Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus memeluk anak itu dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Jadi di sini Yesus mengambil seorang anak kecil. Ini bukan hanya memberikan pesan supaya para murid-murid itu melayani anak kecil, bukan. Tapi secara simbolik Yesus ingin mengajarkan kepada mereka melalui pribadi seorang anak kecil. Anak kecil kita tahu dengan kemurnian hatinya, kemurnian pola pikir, kemurnian sikap dan tindakannya yang masih tergolong polos dan tidak memiliki ambisi apapun seperti ambisi para murid sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi anak-anak juga bisa kita katakan anak yang memiliki ketulusan. Sehingga ketika mereka mengikuti Yesus, ketika anak-anak itu mengikuti Yesus, mereka benar-benar tulus mengikutinya. Tidak disertai dengan ambisi apapun, tidak ada embel-embel apapun dalam hal mereka mengikuti Yesus. Artinya di sini Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pengikut Kristus juga harus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada ambisi tertentu,
bukan karena ingin memperoleh sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan kekayaan atau yang lainnya. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau itu yang kita cari, maka kita akan kecewa. Kita akan kecewa dengan apa yang kita cari itu jika yang kita cari adalah sesuatu yang menguntungkan diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini juga sudah ditunjukkan oleh Yesus sebenarnya. Ketika Yesus memanggil para murid itu, dia berkata, "Ikutlah aku." Kemudian para murid meninggalkan kebiasaan mereka dan mengikut Yesus. Yesus tidak memanggil para muridnya itu dengan menjanjikan supaya mereka kaya, supaya mereka berkuasa, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika mengikut dia, pasti kita juga ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, maka pasti orang yang mengikut dia tidak akan dibiarkan. Dia akan menjagai orang yang mengikut dia. Dia akan mencukupkan dan memberikan apa yang diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah disapa dengan kebenaran firman Tuhan tadi dan diberikan tema kepada kita, jadilah yang pertama dan yang mau melayani. Di sini tema kita dikatakan jadilah yang pertama. Jadi kita didorong agar kita menjadi orang yang pertama. Dalam artian menjadi pertama berarti harus mau menjadi yang terakhir, harus mau melayani, harus mau merendahkan diri. Itu yang dimaksudkan menjadi yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, memang kita diingatkan agar kita semua pasti punya pekerjaan masing-masing. Dan kita semua pasti di tempat kita masing-masing menjadi pemimpin. Sesimpel di tengah-tengah rumah tangga, di tempat usaha kita, di tempat di mana kita bekerja, kita di sana menjadi pemimpin. Nah, apakah model kepemimpinan yang kita ikuti, motivasi kita dalam memimpin adalah dengan model duniawi? Di sini Yesus mengingatkan kepada kita agar ketika kita menjadi pemimpin, hendaklah kita menjadi pemimpin yang melayani dan mau merendahkan hati. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya menjadi seorang hamba dan menyelamatkan umat manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat penting sekali kita memurnikan motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Penting sekali kita untuk pemurnian motivasi di dalam diri kita, dalam mengikut Yesus di dalam hidup kita. Kita mengikut Yesus bukan untuk kepentingan pribadi, bukan. Kita mengikut Yesus bukan untuk mencari sesuatu yang menguntungkan diri kita. Tapi kita mengikut Yesus adalah untuk Tuhan itu sendiri. Sebab kita dipilih menjadi pelayan dan mengabarkan firman Tuhan melalui pelayanan kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dikatakan di sini bahwa mengikut Yesus itu bukanlah supaya kita kaya, bukan. Mengikut Yesus bukanlah supaya kita untuk populer, bukan. Bahkan ketika Yesus memberikan contoh dan teladan yang sangat baik, bahkan seorang hamba itu, seorang pemimpin itu justru harus menderita. Nah, ini menjadi kritik bagi kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah banyaknya masyarakat yang hidup susah. Tapi kemudian pemimpin lebih mengejar yang namanya kekayaan, lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, ketika kita mengambil peran sebagai pemimpin dalam hidup kita, kita harus mau merendahkan diri dan melayani. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, fokus kita dalam mengikut Yesus jangan jadi terhalang
atau teralihkan karena ambisi pribadi, Bapak Ibu. Sama seperti para murid-murid tadi, fokus mereka mengikut Yesus teralihkan jadinya karena ada ambisi dan motivasi pribadi. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Yesus, sudah 2 kali Yesus tadi mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada manusia, bahkan menderita dan mati, mereka tidak bisa memahaminya. Nah, ketika kita juga fokus kita dalam mengikut Yesus teralihkan dengan yang lain, terhalang dengan yang lain, maka kita juga seberapapun firman Tuhan diberitakan dalam hidup kita, seberapapun kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan firman Tuhan, tapi ketika fokus kita terhalang, maka kita tidak akan bisa memahaminya dengan sungguh-sungguh. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat penting dalam mengikut Yesus, kita tanya dalam diri kita, dalam pribadi kita, apa yang menjadi fokus kita dalam mengikut Yesus? Apakah diri kita sendiri atau untuk melayani Tuhan? Jadi kiranya firman Tuhan ini menginspirasi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita dalam hidup kita mau menjadi yang pertama dan melayani. Amin.